Mengapa Allah melarang non-Muslim datang ke kota Mekah dan Madinah? Kota Mekah dan Madinah merupakan tanah haram. Artinya, kaum kafir tidak boleh masuk kota ini. Selain itu, non-Muslim dilarang memasuki kota Mekah dan Madinah sampai batas tertentu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kota ini, Allah telah memuliakannya pada hari penciptaan langit dan bumi. Ia adalah kota suci dengan dasar kemuliaan yang Allah tetapkan sampai hari kiamat. Kota Mekah dan Madinah disebut Haromain atau dua tanah haram. Pemerintah Arab Saudi sendiri sudah memberikan rambu tanda batas antara tanah suci dan bukan. Dan batas tanah haram yang berlaku namanya adalah batas Mikat Makani. Batas-batas tersebut antara lain di sebelah timur ada Zatu, Irgin, yaitu batas orang yang masuk dari arah negeri Irak. Agak ke selatan masih di timur ada Karnul Manazil. Paling selatan, yaitu dari arah negeri Yaman, ada Yalamlam. Sedangkan dari arah utara, beberapa kilometer dari kota Madinah, ada Biru Ali, atau disebut juga dengan Zil Hilaifah. Di sebelah barat ada Jufah atau disebut juga Rabi. Kota Mekah akan terus berkembang namun tanah haram tidak ikut berkembang karena batasnya telah ditetapkan, yaitu dari arah utara Masjidil Haram 7 km, arah selatan 13 km, arah barat 25 km. Di tanah haram itu terdapat Ka'bah dan Masjidil Haram. Di sana pula diterapkan beberapa macam larangan seperti berburu hewan, tidak boleh merusak pohon, tanah dan batunya dilarang dibawa keluar serta orang non-muslim dilarang masuk. Pada tahun 8 Hijriah atau 623 Masehi kota Mekah masih boleh ditempati atau dikunjungi oleh orang-orang Nasrani, Yahudi, dan non-Muslim lainnya. Itu bahkan terjadi setelah Rasulullah membebaskan kota Mekah. Kala itu, Rasulullah menyambut ramah penduduk non-Muslim. Tetapi karena orang-orang kafir banyak melakukan tindakan-tindakan munafik, ingkar janji, dan memusuhi serta menodai syiar Islam, maka pada tahun 9 Hijriah mereka dilarang masuk tanah haram. Hal ini berdasarkan firman Allah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis atau kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Awalnya timbul kecemasan di kalangan kaum muslimin karena khawatir akan menghadapi kesulitan makanan akibat orang-orang musyrik tidak dibolehkan masuk ke Mekah. Karena biasanya kaum musyrik tersebut datang ke tanah suci membawa barang dagangan. Kalau kita cermati pada akhir ayat ini, Allah menjamin orang-orang mukmin di sekitar tanah haram dari kemelaratan. Mereka tidak perlu khawatir akan kekurangan makanan dan barang dan Allah telah memenuhi janjinya karena kenyataannya penduduk Mekah tidak mengalami kesulitan kehidupan. Setelah tersiar larangan tersebut, semakin banyak orang musyrik masuk Islam. Bukan saja mereka yang berada di sekitar Jazirah Arab, malahan hampir sampai ke segenap penjuru. Mereka tentulah berkewajiban menunaikan ibadah haji di samping mereka bebas mengunjungi tanah suci. Hal ini merupakan salah satu jalan bagi penduduk Mekah untuk memperoleh kemakmuran hidup.